Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik kejahatan cyber yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Pertama-tama, mari kita pahami apa sih itu cyberbullying. Jadi, cyberbullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang tidak dapat membela dirinya dengan mudah. Singkatnya, ini adalah intimidasi atau perundungan yang terjadi di dunia digital. Mari kita lihat ilustrasi kasus berikut. Rara adalah seorang siswa yang aktif di media sosial. Suatu hari ia mengunggah sebuah video bakatnya, namun beberapa akun mulai meninggalkan komentar kejam, mengedit fisik hingga menyebarkan rumor palsu tentang Rara di kolom komentar. Tidak hanya itu, komentar tersebut disukai dan dibagikan oleh ratusan orang asing. Rara mulai merasa takut, cemas, dan tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Dari sudut pandang etika profesi, kasus ini menunjukkan pelanggaran nyata terhadap pemanfaatan teknologi siber. Seseorang profesional siber maupun pengguna teknologi memiliki kewajiban moral untuk menjaga ruang digital tetap aman dan menghormati hak asasi sesama pengguna. Tindakan membiarkan, membuat sistem yang melenggangkan kebencian, atau menggunakan kompetensi digital untuk menjatuhkan orang lain adalah pelanggaran berat terhadap kode etik pemanfaatan teknologi informasi. Dampak dari cyberbullying tidak boleh diremehkan karena dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami stres, kecemasan berlebihan, depresi, gangguan tidur, kehilangan rasa percaya diri, hingga trauma yang berkepanjangan. Dalam kasus yang sangat serius, korban bahkan dapat memiliki keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri atau mengakhiri hidup. Dari sisi sosial, korban cenderung menarik diri dari lingkungan pertemanan, merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar, dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Sementara itu, dari sisi akademik maupun pekerjaan, cyberbullying dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, semangat belajar atau bekerja yang berkurang, prestasi yang menurun, sering tidak masuk sekolah atau tempat kerja, bahkan dapat menghambat perkembangan karir dan masa depan korban. Oleh karena itu, cyberbullying bukanlah sekedar candaan di media sosial, melainkan tindakan yang dapat memberikan dampak serius dan berkepanjangan bagi kehidupan seseorang. Tindakan cyberbullying ini sangat merusak bagi kehidupan seseorang. Secara psikologis, korban dapat mengalami kecemasan akut, depresi berat, hingga hilangnya rasa percaya diri. Karena jejak digital bersifat permanen di internet, trauma korban terus terpicu setiap kali melihat layar gawe mereka. Secara sosial dan akademik, fokus belajar korban akan terganggu yang berujung pada penurunan drastis performa kuliah. Namun, penting untuk diingat bahwa ruang cyber di Indonesia tidak luput dari hukum positif. Tindakan cyberbullying diatur secara ketat dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016. Pelaku yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3. Sementara mereka yang mengirimkan pesan berisi ancaman kekerasan atau intimidasi pribadi dapat dijerat dengan pasal 29. Sanksinya berupa kurungan, penjara, dan denda material yang sangat besar. Anonimitasi di internet itu semua, tim cybercrime kepolisian tetap bisa melacak pelakunya. Lalu bagaimana solusi pencegahannya? Jika kamu menjadi korban cyberbullying, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak membalas komentar atau pesan yang bersifat menghina dengan tindakan yang sama. Membalas perundungan hanya akan memperburuk situasi dan dapat memicu konflik yang lebih besar. Selanjutnya, simpan semua bukti yang
berkaitan dengan tindakan cyberbullying seperti tangkapan layar atau screenshot, komentar, pesan, foto, maupun unggahan yang bersifat merugikan. Bukti tersebut dapat digunakan jika diperlukan untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Korban juga dapat memanfaatkan fitur blog dan report yang telah disediakan oleh berbagai platform media sosial untuk menghentikan komunikasi dengan pelaku dan melaporkan konten yang melanggar aturan. Selain itu, jangan ragu untuk menceritakan pengalaman yang dialami kepada orang tua, guru, teman terpercaya, konselor, atau pihak berwajib agar mendapatkan dukungan dan bantuan yang tepat. Selain itu, penting untuk menjaga privasi akun dengan baik, menggunakan pengaturan keamanan yang tersedia, serta tidak mudah menyebarkan informasi pribadi di internet. Dengan meningkatkan kesadaran digital, menggunakan teknologi secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, positif, dan bebas dari cyberbullying. Sebagai kesimpulan, cyberbullying merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat memberikan dampak serius bagi korbannya. Tindakan ini hanya menimbulkan luka secara psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, prestasi akademik, serta masa depan seseorang. Oleh karena itu, cyberbullying bukanlah sekedar candaan atau komentar biasa di media sosial, melainkan tindakan yang harus dicegah dan dihentikan. Sebagai pengguna teknologi, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan internet secara bijak, menghormati privasi dan perasaan orang lain, serta menjaga etika dalam setiap aktivitas digital. Sebelum mengunggah, membagikan, atau menuliskan sesuatu di internet, kita harus mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Ingatlah bahwa jejak digital dapat bertahan lama dan setiap tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki konsekuensi di dunia nyata.